Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang manusia dan pendidikan. Saya Imelia Putri Salwa dan teman-teman saya Sarah Regina Larasati, Faranisa Zahra, dan Iva Lafifa, dan Sylvia Palawangsa Suwardi. Manusia dan pendidikan dibagi menjadi 4. Yang pertama, hakikat manusia. Hakikat manusia dibagi menjadi 11. Yang pertama, manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa. Menurut evolusionisme, manusia adalah hasil puncak dari mata rantai evolusi yang terjadi dalam semesta. Sebaliknya, filsafat kreasionisme menyatakan bahwa asal-usul manusia adalah ciptaan suatu kreatif kes atau personality, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Adapun secara filosofis, penolakan tersebut antara lain: 1. Argumen ontologis, yaitu semua manusia memiliki ide tentang Tuhan. 2. Argumen kosmologis, segala sesuatu yang ada harusnya mempunyai sebab. 3. Argumen teleologis, segala sesuatu mempunyai tujuan. Dan yang keempat, argumen moral, manusia bermoral dan dapat membedakan antara perbuatan yang baik mana yang jahat. Yang kedua adalah manusia sebagai kesatuan badani rohani. Segala hal yang bersifat kejiwaan atau spiritual dipandang hanya sebagai resonansi dari fungsi organ tubuh. Menurut Plato, jiwa berperan sebagai pemimpin badan. Jiwalah yang mempengaruhi badan, karena itu badan memiliki ketergantungan pada jiwa. Menurut Schumacher, manusia adalah kesatuan dari yang bersifat rohani dan badani, yang secara prinsipal berbeda dari benda, hewan, tumbuhan, maupun Tuhan. Yang ketiga, individualitas atau personalitas. Manusia adalah kesatuan yang tak bisa dibagi, memiliki perbedaan dengan yang lainnya sehingga tiap manusia bersifat unik. Setiap manusia bebas mengambil tindakan atas pilihan serta tanggung jawabnya sendiri untuk menandaskan keberadaannya di lingkungan. Yang keempat, sosialitas. Dalam hidup bersama dengan sesamanya, setiap individu menempati kedudukan tertentu, mempunyai dunia dan tujuan hidup masing-masing. Namun demikian, sekaligus ia pun mempunyai dua bersama dan tujuan hidup bersama dengan sesamanya. Yang kelima, keberbudayaan. Manusia menggunakan kebudayaan dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhannya atau untuk mencapai berbagai tujuannya. Apabila manusia kurang bijaksana dalam mengembangkan atau menggunakannya, maka kebudayaan pun dapat menimbulkan kekuatan-kekuatan yang mengancam eksistensi manusia. Kodrat dinamika pada diri manusia mengimplikasikan adanya perubahan dan pembaruan budaya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sylvia. Yang keenam, moralitas. Manusia memiliki dimensi moralitas karena ia memiliki kata hati yang dapat membedakan antara baik dan jahat. Sebagai subjek yang memiliki kebebasan, manusia selalu dihadapkan pada suatu alternatif tindakan atau perbuatan yang harus dipilihnya. Yang ketujuh, keberagamaan. Manusia memiliki potensi untuk mampu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dalam keberagamaan ini, manusia dapat merasakan hidupnya bermakna. Ia memperoleh kejelasan asal-usulnya, dasar hidupnya, tata cara hidupnya, dan menjadi jelas pula kemana arah tujuan hidupnya. Yang kedelapan, historisitas. Historisitas mempunyai fungsi dalam eksistensi manusia. Historisitas turut membangun eksistensi manusia. Sejak kelahirannya, manusia memang adalah manusia, tetapi ia juga harus berjuang untuk hidup sesuai kodrat dan martabat kemanusiaan. Adapun esensi tujuan hidup manusia adalah untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang ke-9, komunikasi atau interaksi. Manusia berinteraksi atau berkomunikasi ini dilakukannya baik secara vertikal, yaitu dengan Tuhannya, secara horizontal, yaitu dengan alamnya, dan sesama manusia, serta budayanya, bahkan dengan dirinya sendiri. Yang ke-10, dinamika. Manusia mempunyai atau berupa dinamika. Artinya, manusia tidak pernah berhenti, selalu dalam keaktifan,
baik dalam aspek fisiologi maupun spiritualnya. Namun demikian, ia adalah kesatuan jasmani dan rohani. Sebagai insan sosial, maka dinamika itu tidak sepenuhnya selalu dapat dikuasainya. Ke-11, eksistensi manusia adalah untuk menjadi manusia. Bagi manusia, bereksistensi berarti mengadakan dirinya secara aktif. Tegasnya, ia harus menjadi manusia ideal. Idealitas ini bersumber dari Tuhan melalui ajaran agama yang diturunkannya. B. Prinsip-prinsip antropologis keharusan pendidikan manusia sebagai makhluk yang perlu dididik dan mendidik diri. Prinsip historisitas. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa eksistensi manusia terpaut dengan masa lalunya sekaligus mengarah ke masa depan untuk mencapai tujuan hidupnya. Oleh karena itu, manusia dalam perkembangan dan pengembangan diri. Prinsip idealitas. Eksistensinya, manusia mengemban tugas untuk menjadi manusia ideal. Sosok manusia ideal merupakan gambaran manusia yang dicita-citakan. Oleh sebab itu, manusia ideal harus diupayakan untuk diwujudkan. Perkembangan manusia itu bersifat prinsip posibilitas atau aktualitas. Perkembangan manusia itu bersifat terbuka atau serba mungkin. Manusia telah dibekali berbagai potensi untuk menjadi manusia, bahwa berbagai kemampuan manusia tidak dibawa sejak lahir, namun harus diperoleh setelah lahir dalam perkembangan menuju kedewasaan. Lalu yang C, ada prinsip-prinsip kemungkinan pendidikan manusia sebagai makhluk yang dapat dididik. Ada dua pertanyaan, yaitu apakah manusia akan dapat dididik dan prinsip-prinsip antropologi apakah yang melandasinya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita dapat mengacu kepada poin A yang sudah dijelaskan di awal, yaitu tentang konsep hakikat manusia. Berdasarkan hal tersebut, dapat ditemukan 5 prinsip antropologis yang melandasi kemungkinan manusia akan dapat dididik. Yang pertama ada prinsip potensialitas. Manusia akan dapat dididik karena manusia itu memiliki potensi untuk menjadi manusia yang ideal. Potensi yang dimaksud adalah potensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbuat baik, potensi cipta, karsa, dan karya. Oleh karena itu, prinsip potensial dapat mengimplikasikan bahwa manusia itu dapat dididik. Lalu yang kedua ada prinsip dinamika. Manusia itu memiliki dinamika untuk menjadi manusia ideal. Oleh karena itu, manusia akan selalu aktif dalam aspek fisiologis dan spiritualnya. Dan juga setiap manusia itu berupaya untuk mengaktualisasikan diri dengan interaksi atau berkomunikasi. Yang ketiga ada prinsip individualitas. Manusia adalah individu yang memiliki kediri sendirian, bebas, dan aktif berupaya untuk menjadi dirinya sendiri. Sebab itu, individualitas mengimplikasikan bahwa manusia akan dapat dididik. Maksudnya adalah walaupun seorang pendidik itu mengarahkan peserta didik agar ia mampu menjadi dirinya sendiri, tetapi manusia itu juga memiliki kebebasan dan keaktifan untuk berupaya menjadi diri sendiri. Lalu yang keempat ada prinsip sosialitas. Hakikatnya manusia itu adalah makhluk sosial. Ia hidup bersama dengan sesamanya dan saling membutuhkan satu sama lain. Dalam pendidikan juga berlangsung interaksi antara pendidik yang menyampaikan pengaruh pendidikan dan peserta didik yang menerima pengaruh tersebut. Lalu yang terakhir ada prinsip moralitas. Pendidikan itu bersifat normatif, artinya dilaksanakan berdasarkan sistem norma dan nilai tertentu yang bertujuan
agar manusia itu berakhlak mulia dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai norma yang bersumber dari agama, masyarakat, dan budaya. Manusia juga mampu membedakan yang baik dan yang buruk. Maka dari itu, Langeveld memberikan identitas kepada manusia sebagai animal educabile, yaitu hewan yang dapat dididik. Yang D. Pendidikan sebagai humanisasi. Definisi pendidikan. Manusia adalah makhluk yang perlu dididik dan dapat dididik. Adapun manusia akan dapat menjadi manusia hanya melalui pendidikan. Implikasinya, maka pendidikan tiada lain adalah humanisasi atau upaya memanusiakan manusia. Lalu, yang kedua ada sasaran pendidikan. Hakikatnya adalah manusia sebagai kesatuan integrasi. Jika tidak demikian, pendidikan tidak akan dapat membantu kita demi mewujudkan atau mengembangkan manusia seutuhnya. Tujuan dan fungsi pendidikan. Pertama, tujuan pendidikan antara lain: 1. Manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, berperasaan, berkemauan, dan mampu berkarya. Lalu yang kedua, mampu memenuhi berbagai kebutuhannya secara wajar dan mampu mengendalikan hawa nafsunya. Yang ketiga, berkepribadian, bermasyarakat, dan berbudaya. Lalu ada sifat karakteristik pendidikan. Pendidikan diarahkan menuju terwujudnya manusia ideal. Sebab itu, pendidikan bersifat normatif. Implikasinya, sesuatu tindakan dapat digolongkan ke dalam upaya pendidikan apabila tindakan itu diarahkan menuju terwujudnya manusia ideal. Sebagai humanisasi, pendidikan mengandung pengertian yang sangat luas. Maksudnya adalah pendidikan itu tidak hanya sebatas pengajaran dalam rangka menguasai dan mengembangkan pengetahuan. Lalu pendidikan juga tidak hanya sebatas latihan saja yang dalam rangka menguasai keterampilan saja. Lalu pendidikan juga tidak hanya sebatas sosialisasi atau menghasilkan tenaga kerja saja. Jadi pendidikan itu adalah bagi siapapun, berlangsung dimanapun, melalui berbagai bentuk kegiatan. Misalnya kegiatan informal, formal, maupun non-formal, dan kapanpun. Lalu prinsip sosialitas mengimplikasikan bahwa pendidik dapat mempengaruhi peserta didik. Peserta didik itu bukanlah objek yang harus dibentuk oleh pendidik. Jadi kita harus menyadari prinsip individualitas atau personalitas. Peserta didik itu hakikatnya adalah subjek otonom. Jadi sekuat apapun upaya pendidik, apabila melanggar prinsip individualitas, maka upaya tersebut akan sulit diterima oleh peserta didik. Lalu ada sifat pendidikan yang bersifat normatif, dan dimensi moralitas mengimplikasikan bahwa pendidikan hanyalah bagi manusia, tidak ada pendidikan bagi hewan. Jadi maksud itu, manusia memiliki potensi mampu berbuat baik, mampu membedakan perbuatan baik dan jahat. Sementara kalau hewan itu tidak memiliki kemampuan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk suatu perbuatan. Sebab itu, istilah pendidikan dan makna pendidikan itu tidak berlaku bagi hewan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.